di dalam rangka memperingati haul panjenenganipun almarhum al-maghfurlah Kiai Muhammad Dhafir ingkang bangkoni madrasah menika, yang memperjuangkan madrasah ini, yang dengan perjuangannya putra putri kawula panjenengan tahu syariat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah, termasuk dari yang kita lakukan pada malam hari ini, tujuannya adalah untuk isti'dad dan lima ba'dal maut. Kita semuanya sama-sama sadar para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan yang sejati bagi seseorang itu adalah bukan di atas dunia. Akan tetapi kehidupan nanti ketika kawula panjenengan berpindah dari alam ini ke alam barzakh, kemudian di alam akhirat. Barzakh itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Pertama tempat dari tempat-tempat akhirat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan di dalam kuburnya, maka di akhiratnya akan lebih mudah. Tapi kalau sudah di atas kuburnya para rawuh, kita tidak berhasil, kita disiksa oleh Allah, wal'iyadu billahi min dzalik, disempitkan kubur kawula panjenengan karena tidak baiknya kawula panjenengan hidup di atas dunia, maka tentu akhirat akan jauh lebih susah untuk kawula panjenengan jalani. Kita berharap dengan hadir kita semuanya menuntut ilmu, zikir, sholawat datang Kanjeng Nabi niki estu-estu saged dados sangu kawula panjenengan datang kubur, datang akhirat. Allahumma. Dan itu adalah orang yang cerdas. Dan itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau niku natos duduk bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng beliau menceritakan di dalam sebuah riwayat dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun minal ansar. Pada kala aku duduk bersama dengan Nabi, tahu-tahu ada seorang dari golongan Ansar datang. Siapa golongan Ansar? Mereka penduduk Madinah yang menolong, yang menyambut kedatangan daripada Islam masuk di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad duduk bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, ada seorang golongan Ansar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datangnya ternyata membawa sebuah pancingan, sebuah ilmu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita semuanya, saudara. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah seorang Ansar itu di hadapan Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Kanjeng Nabi, saya pengen tahu, di antara kita itu memang banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang meyakini adanya Allah, orang yang meyakini adanya panjenengan sebagai utusan, wahai Nabi. Tapi saya pengen tahu siapa di antara mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada engkau, beriman kepada kitab yang kau bawa.
Siapa di antara mereka yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Bukan mereka yang memiliki ilmu yang banyak tapi tidak memberikan dampak dari ilmu itu terhadap karakter pribadinya. Banyak ilmunya tidak membuat dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmunya akan tetapi tambah merendahkan orang lain. Tidak ada di pandangan matanya yang dikatakan, yang dia sangka lebih mulia daripada dia. Dia merasa dia adalah orang yang paling baik ketika dia memiliki ilmu. Orang yang tidak bermoral, orang yang akhlaknya tidak baik. Orang yang akhlaknya tidak baik itu, orang yang akhlaknya baik itu adalah mereka-mereka yang dengan ilmunya, ilmu itu dibarengin dengan hidayah. Sehingga ilmu itu menambahkan rasa tunduk di hadapan Allah. Ilmu itu menambahkan rasa dalam jiwanya, rasa takut kepada Allah. Ilmu itu merasakan bahwasannya orang lain adalah lebih baik daripada dia. Ilmu itu mengajarkan tentang husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Dengan ilmunya dia dapat menyetir lisannya. Dengan ilmunya dia mampu menutup atau menundukkan pandangannya. Dengan ilmunya seorang ini dapat berperilaku menyontoh daripada siapa yang menjadi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Dan memang pada dasarnya tidak ada satu contoh yang dianggap ketika kita meniru adalah ibadah, kecuali itu adalah Nabi Agung Muhammad. Tidak ada yang dianggap ini sebagai akhlak yang mulia kecuali pasti bersambung kepadanya. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mudalakan an zainil wujud sallallahu alaihi. Orang yang paling mengikuti akhlak Nabi Muhammad yang tadi dikatakan kana khuluquhul Quran, yang dimana akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah sosok Quran berjalan, saudara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang dikatakan orang yang beriman yang paling afdal. Untuk tidak memanjangkan pembahasan ini, saya lanjutkan. Orang itu rupanya belum puas satu pertanyaan kepada Nabi. Bertanya pula kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, kalau sudah yang afdal ada, kalau yang sudah utama, paling utama di antara orang yang beriman, sudah kau jelaskan wahai Nabi. Tapi siapa di antara mereka yang paling cerdas wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dah. Dan orang yang ketika mengingat kematian lalu akan mendorong kepada dirinya, oh ini fulan mati, oh ini kiai fulan meninggal dunia, oh ini ada penjahat fulan meninggal dunia, saumpama. Dia akan berpikir, lek mati ini kiai modelnya ten, lek mati ini penjahat modelnya ten. Lalu dia memposisikan saya di mana? Ketika melihat bagaimana para ulama puluhan bahkan ratusan tahun mereka meninggal dunia, tapi sampai sedih ini, sampai detik ini dapat dirasakan oleh umat manfaatnya. Seakan mereka tidak mati, seakan mereka itu hidup selamanya. Kenapa? Dengan ilmu. Sayyidina Ali, beliau pernah mengatakan, fafus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Ambil keberuntungan kau dengan ilmu. Kita semuanya hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah.
Kata Sayyidina Ali, fafus bi'ilmin, ambil keberuntungan, ambil kebahagiaan itu dengan kamu menuntut ilmu, dengan kamu ada ilmu di dalam diri kamu, maka ta'ish hayyan bihi abada, kamu akan hidup dengan ilmu itu selama-lamanya. Allahumma qad mata qaumun wa hum fil ardi ahya'u. Berapa banyak di antara mereka kaum mati tapi mereka sejatinya hidup di atas muka bumi itu. Kenapa? Karena berkah ilmunya. Kiai Muhammad Dhafir ini sudah berapa tahun meninggal dunia, Pak? Pinten tahun benar? Pun 10 tahun nggih. Tapi kawula panjenengan masih dapat merasakan bagaimana manfaatnya beliau dulu mengajarkan datang putra-putri kawula panjenengan. Mungkin kalau bukan didikan daripada beliau, anak-anak kawula panjenengan tidak akan tahu bagaimana caranya untuk memuliakan orang tuanya. Mungkin kalau bukan didikan seperti orang-orang seperti beliau, orang-orang yang ahli ilmu, mungkin tidak tahu bagaimana anak-anak kawula panjenengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi sebuah siksa yang sangat besar datang kawula panjenengan ketika nanti menghadap kepada Allah. Karena dosa yang paling besar itu para jamaah Anda harus tahu. Kanjeng Nabi telah memperingatkan, Kanjeng Nabi sampun memberikan dawuh datang kawula panjenengan. Napa dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma yalqallaha 'abdun bi dzambin a'dzam min jahalati ahli. Seorang itu tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu membawa satu dosa, nilai dosanya yang lebih besar daripada ketika dia berjumpa kepada Allah, artinya mati dalam keadaan dia membawa dosa bodohnya keluarga. Dosa bodohnya apa? Keluarga. Anaknya dibiarkan dalam keadaan tidak dapat mengkaji Al-Quran. Anaknya dibiarkan dalam keadaan tidak mengetahui hukum agama. Anaknya justru difasilitasi untuk kemudian dia hanya pintar dalam urusan dunia, lupa bagaimana sholatnya. Istrinya juga demikian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka boten wonten dosa sing langkung agung tatkalane kawula panjenengan sedo ngadhep dhateng Gusti Allah, sing luwih agung tatkalane awak dhewe gadah dosa kebodohan keluarga. Fal a'yadzu billahi min. Mugi-mugi nggih putra-putri kawula panjenengan dados putra-putri ingkang ngertos agami. Putra-putri yang betul-betul tahu kemana dia harus melangkah, siapa yang harus diikuti oleh mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wong sing paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan kemudian dia mempersiapkan apa yang untuk kebahagiaan setelah datangnya kematian. Ini adalah wujud. Kawula panjenengan memperingati haul. Di antara tujuannya memperingati haul ini untuk introspeksi, Pak. Kira-kira kawula panjenengan benjang lek mati niku apa sing kira-kira ditinggal? Apa yang kita tinggal niku napa? Apakah kita meninggalkan satu hal yang kemudian membawa keberuntungan ketika kawula panjenengan mati? Napa kawula panjenengan justru meninggalkan harta yang banyak tapi justru buat niku perpecahan antara keluarga? Ini perlu. Adanya acara haul ini bukan hanya sekedar kirim doa, tapi sebagai mauidhah. Sakjane lek jenengan niku dugi haul, panjenengan niku dugi jenazah, panjenengan niku dugi napa? Dugi acara tahlil. Niku sakjane wis gak perlu ceramah wis. Kenapa? Kafabil mauti wa'idan, cukup, Pak. Kematian itu sebagai nasihat, penasehat yang paling handal. Masya Allah. Pramila kita lihat nggih, bagaimana orang-orang dulu niku ya Allah, kados sing jenenge seorang Rabi bin Khaitham. Beliau niku lek tatkala mulai rada kendor anggenipun ibadah,
Atau beribadah tapi ternyata apa? Kok gak enak rasanya ibadah. Niku kira-kira kula panjenengan banget niki. Hadir majlis model ngeten niki kan luar biasa nggih. Nggih. Tapi yo ana sing pas wingi gak mari-mari iki piye ta iki. Molat ya ana Pak. Loh, majlis zikir itu lah dikapalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul. Loh, tapi ana wong sing zikiran la ilaha illallah niku karang grundel atine gak ono tenang ya wonten. Nggih napa mboten? Bukan masalah zikirnya yang bermasalah sanes, akan tetapi kondisinya. Lah, Rabi' bin Haytham itu ketika mendapati qasawatul qalb, hati yang kasar, hati yang keras semacam itu, dia langsung melakukan tindakan. Niku gadah ngriya niku digali. Niki saged dipraktekkan kira-kira. Monggo kalau mau praktek kira-kira bapak-bapak mau praktek nama mboten Pak? Bu, jenengan pengen enak lek anggenipun ibadah. Pengen apa mboten? Bapak-bapak niki lho kok umpane kok mungkin ngantuk napa bingung jawabe. Jenengan pengen apa mboten anggenipun ibadah niku terus nikmat, saged khusyuk, saged istiqamah, pengen apa mboten? Loh, tapi tahu usaha apa ora? Niki wonten bocoran, Pak. Muga-muga ya barangkali ngoten lho jenengan badhe ngamalaken nggih. Niki Rabi' bin Haytham niku menggali kuburnya. Digali kuburane, Pak. Lah niku napa teng pemakaman umum aja. Nang omahe sampeyan ae. Nang emperan apa nanti sampean gali kuburan. Lah engko begitu panjenengan menika merasa hatinya niku koswah, keras, nyemplungo. Gawe omori, madhep ngulon terus bayangno malaikat ngebu awakmu. Lho nggih. Yang dilakukan oleh beliau itu seperti itu, sehingga dia itu seakan-akan itu istighraq, tenggelam di dalam keadaan. Sampai kemudian dia itu mengenang bagaimana penderitaan dan bagaimana penyesalan orang-orang ahli kubur yang mereka masih menyimpan hartanya yang tidak dibawa di dalam kematiannya. Yang mereka itu menyisakan anak-anaknya dalam keadaan bodoh di atas dunia. Dia memikirkan itu para rawuh. Dia memikirkan berapa banyak waktu yang ditinggalkan dengan sia-sia. Menyemplung terus mikir. Terus kelingan bagaimana nasibnya orang-orang munafik. Bagaimana nasibnya orang-orang kafir. Bagaimana nasibnya orang-orang yang celaka. Di dalam kuburnya. Qala rabbirji'un la'alli a'mal salihah. Wah, terus diulang-ulangi. Rabbirji'un, ini kan perkataan orang-orang yang menyesal. Yang mereka itu minta untuk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duitku sik akeh Gusti, lah bakno kok gak tak gawa nang sangu nang akhirat. Ngerti ngono dene tak infak ning jasa tulisne tak entekne ae. Terus saiki aku mati gak tak gawa, bakno malah tak tinggalne, malah gitu tukaran mbek anak-anakku terus ki apa? Urung maneh lek dihisab kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'un, Rabbirji'un. Jenengan balik nih ya Allah. Barangkali ketika kau kembalikan, ketika aku kembalikan di atas dunia, aku akan beramal saleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Lek saumpama Pak kula tangkul dateng panjenengan, Bu. Panjenengan lek saumpama ana kabar jenengan malam hari ini mati, kira-kira napa sing bakal jenengan lampahi, Pak? Malam hari ini adalah malam terakhir panjenengan, apa yang akan Anda lakukan? Halo. Jenengan badhe napa? Duwite sampean mboten mbok simpen? Lha kok sik wagu man. Sebagian ulama itu ada, Pak, yang memang dikasih tahu matimu ki dina iki. Kayak ndek wingi nika napa? Ya niku fadl saking Gusti Allah. Kados critanipun Habib Muntir dikasih tahu kira-kira persiapane kayak napa niku? Mateng. Nggih. Nggih. Sayyidina
Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Beliau niku Al-Imam Idrus ini dikatakan ketika wafat, menjelang wafatnya dikasih hatif, dikasih suara, kasih tahu bahwa kamu jam ini, detik ini meninggal dunia. Loh, lek dinane, wulane, taune niku kathah para ulama sing dikei isyarah ngoten niku. Tapi lek sampai detail detiknya dan ini kira-kira jarang nggih mboten. Niku beliau sampai mengatakan, dikatakan ketika beliau mendapatkan kabar tersebut, niku seluruh rumahnya, hartanya, termasuk paku-paku yang ada di rumahnya niku dicabuti, Pak. Untuk apa? Disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking fahami bahwa ternyata apa yang di atas dunia itu semuanya adalah mazra'atul akhirah, memang untuk kepentingan akhirat. Lek nang donya tok gak ono sampai nang akhirat tinggi nopo. Iku didolne kabeh. Semua untuk keluargane wis mari, niki sing bagiane nek dhek niku didol, termasuk paku-pakune. Bagaimana dengan uangnya? Gak tersisa. Diinfakkan di jalan Allah. Itu kalau orang itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Nggih. Muga-muga nggih dengan peringatan haul niki kawula panjenengan akan semakin napa menika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya kawula panjenengan mempersiapkan diri untuk menjemput datangnya kematian kawula panjenengan. Mugi-mugi kawula panjenengan semuanya paringi sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mati dalam keadaan husnal khatimah. Allahumma amin ya rabbal. Kula badhe ngatakan sekedhik, malam hari ini kita sudah masuk pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Anak-anak kecil diingatkan itu didampingi. 10 hari pertama bulan apa? Dzulhijjah. Niki satu malam atau satu hari-hari yang begitu besar di mata Allah. Artinya apa yang dianggap agung oleh Allah, maka orang beriman harus menganggapnya agung. Kalau tidak menganggap sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka ada sesuatu yang salah dalam diri orang yang beriman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Kulub orang yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan tanda ketakwaan hati seorang yang beriman. Kita ini sudah berada pada bulan yang istimewa, yaitu bulan haram. Yang Allah sebutkan inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kita sudah masuk di arba'atun hurum ini. Ditambah lagi para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, pada malam hari ini kita juga sudah masuk pada apa? 10 hari yang mulia. 10 malam yang mulia. Yang menunjukkan kemuliaannya, Allah bersumpah mengatasnamakannya. Sampai ngomong demi Allah, berarti Allah agung napa mboten? Sampai ngomong demi Rasulullah, sampai berarti mengagungkan Nabi napa mboten? Lah kalau Allah bersumpah dengan makhluknya nih Pak, kira-kira apakah tidak menunjukkan betapa besar, betapa agung yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah di dalam Al-Qur'an bahkan diabadikan menyatakan sumpahnya wal fajri walayalin asyr. Allah bersumpah dengan fajar dan Allah bersumpah dengan malam 10. Malam-malam yang 10. Apa itu fajar? Banyak berbeda ulama, pendapat-pendapat mereka berbeda. Ada yang mengatakan fajar itu ya fajar setiap hari, karena fajar itu waktu yang istimewa memang. Setelah fajar sampai tuluk fajar, sampai tuluk apa?
Syams itu adalah waktu yang istimewa memang. Tapi ada yang mengatakan mereka bukan. Ini sebagaimana pendapat Imam Suyuti. Sebagian ulama lagi mengatakan bukan, itu adalah fajar pada hari pertama bulan Muharram, 1 bulan lagi. Kenapa? Karena Muharram itu adalah awal daripada tahun. Sebagian ulama tafsir lagi mengatakan fajar ini adalah fajar pada hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena itu ada manasik, kebanyakan manasikul hajj. Dan itu ada banyak kurbat, mendekatkan dirinya seorang hamba kepada Allah. Sebagian ulama lagi mengatakan adalah awwalu yaumin min Dzulhijjah, fajar pertama yang ada di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena mendampingi malam 10 malam di bulan Dzulhijjah. Tapi ada ulama lagi, dan ini adalah pendapat yang paling banyak di antara para ulama, mengatakan wal fajri itu adalah fajar yaumi Arafah. Adalah fajar ketika datang hari Arafah. Para rawuh, kenapa kok fajar hari Arafah? Karena hari Arafah itu adalah paling mulia-mulianya hari yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kalau malam bisa jadi 10 hari terakhir malam Ramadan dan juga Lailatul Qadar. Tapi kalau kita berbicara siangnya, belum pernah Allah menciptakan satu hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Walayalin ashar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam yang 10? Malam yang 10 niku napa? Kebanyakan ulama mengatakan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada ulama yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Tapi yang paling banyak dan yang paling kuat sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Muhammad bin Nasir Ad-Dimishqi, beliau mengatakan banyak disepakati oleh ulama itu adalah Asyru Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah yang pada saat ini kawula panjenengan berada di dalamnya. Alhamdulillah. Itu juga dikatakan wasyahidi wa masyhud. Kita itu bersama dengan al-masyhud yang disaksikan pada malam hari ini. Sementara syahid adalah hari Jumat. Wa fi qaul dikatakan oleh ulama kebalikannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, pada hari-hari niki, pada malam-malam niki, tidak ada satu malam atau hari yang lebih mulia untuk dilakukan ibadah di dalamnya. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin afdal indallahi min asyri Dzulhijjah. Tidak ada satu hari yang lebih utama daripada 10 pertama Dzulhijjah. Wala layalin afdal min layalihinna. Dan tidak ada malam-malam yang lebih utama daripada malam-malamnya. Seperti pada malam hari ini. Kenapa? Banyak alasannya, di antaranya kita sudah berada dalam satu kemuliaan. Di dalamnya kemuliaan ada kemuliaan. Nah ini 10-nya. Di dalam 10 kemuliaan itu ada kemuliaan lagi. Apa itu? Ada hari Arafah. Ada hari Tarwiyah. Ada Lailatul Aidil Adha. Dan juga ada Idul Adhanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka cukup menjadi hari ini menjadi hari-hari yang istimewa. Belum lagi nanti kalau di dalamnya ada Lailatul Jum'ah wa Yaumil Jum'ah. Ada malam Jumat dan hari Jumatnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Pramila kawula panjenengan ya berharapnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kawula panjenengan sebagai orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah untuk dapat memuliakan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan,
sehingga kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya dimuliakan dan dikumpulkan bersama dengan orang yang dimuliakan oleh Allah di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Allahumma bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma ma min ayyamin afdal indallah walal amal fihinna ahab ilallah ta'ala min hadhil ayyamil asyar. Kanjeng Nabi mengatakan begitu. Tidak ada satu amalan apapun, tidak ada satu hari dan juga amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari itu yang lebih utama daripada hari dan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Niki kesempatan emas napa mboten, Pak? Lek benjing niku kula sudah mendapati kalih panjenengan ini harinya. Malam ini kita sudah mendapati, berarti kan niki kan dipanasi pas waktu nih. Di briefing pas waktu ini. Kok sampai kalau panjenengan tidak ada berubah, padahal kita tidak tunda waktunya. Wah, niki kira-kira yok nopo nasib kula panjenengan niki. Kanjeng Nabi mengatakan, terus nopo ya Beb? Amalan niki sing paling sae niku nopo? Kanjeng Nabi ndawuhaken fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir. Lek awakmu pengen ibadah sing akeh, ibadah semuanya boleh. Sedekah, salat, mau silaturahim, perbanyak semuanya. Tapi kau lebih perbanyak lagi untuk kamu banyak membaca tahlil, untuk tahlil undangan tahlil gitu. Maca la ilaha illallah, kemudian baca apa? Takbir, baca Allahu akbar. Kenapa? Fa innaha ayyam tahlil wa takbir. Itu adalah hari takbir dan juga hari tahlil wa zikrillahi azza wa jal, hari untuk kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa inna siyama yaumin fiha, sesungguhnya puasa satu hari di dalam hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya'dilu bisyami sanah, akan mampu menandingi pahalanya dengan puasa 1 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai poso sedina benjing, siap poso napa mboten? Allahumma niku kawula panjenengan seperti puasa 1 tahun. Lho Beb, dina Arafah. Wah, dina Arafah beda maneh, Pak. Dina Arafah itu Kanjeng Nabi dawuhaken ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira dzunubas sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Aku menyangka dan berharap kepada Allah bahwa siapa yang berpuasa pada hari Arafah, dia diampuni dosanya setahun yang akan datang maupun setahun yang telah berlalu. Ya. Bagaimana sebelum kita datang kok sudah diampuni, maksudnya pripun? Artinya dawuhipun para ulama, panjenengan bahkan keparingan taufik untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, atau kalau dia harus terpaksa tetap melakukan dosa tersebut, Allah akan turunkan sebab untuk Anda minta tobat kepada Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Dan ini tanda panjang umur. Allahumma. Kayak napa badhe diampuni lek wis mati. Nggih, makane insyaallah panjang umur sing poso Arafah. Nah, mugi-mugi kalau panjenengan mengke saged banyak zikir, di antaranya dengan zikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wa syuhur ila akhirih. Niku nggih, mangke insyaallah teng grup-grup bakal disebar zikir yang dilaksanakan ini dibaca 10 kali, Pak. Paling enggak dibaca 10 kali setiap hari, baca zikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ini ada riwayat yang mengatakan orang yang baca ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Allahumma. Dibaca nggih? Mangke terus diisi dengan puasa nggih. Lek mboten saged ya diambil lah dicampur-campur politiki dina Senin, dina Kamis ya. Terus ditambah lagi lek kuat tarwiyahe. Nggih kalih Arafah, lek mboten saged wis Arafahe to. Lek mboten saged ya wis gak usah teko pengajian. Bolak-balik teko bangga gak tahu belum poso niku lho nggih. Nggih nyapa ngoten nggih. Siap nggih?
Lah poso Ramadan kuat kok, poso biasa kok mboten kuat napa? Sing enggak kuat iku jenengan niku. Angen-angene kurang kuat. Keyakinannya kurang kuat. Mugi-mugi paringi taufik. Allahumma. Lah, mangke untuk hari Arafah ada pembahasan sendiri, Pak. Istimewa Arafah niku, Pak. Kapan dibahas? Nanti ketika takrif. Mangke teng Pelem insyaallah akan diadakan acara namanya takrif dilaksanakan setiap Arafah. Yaitu tanggal pinten? 9 Dzulhijjah. Ikut pemerintah ya. Kalau di Jalsatul Itsnain tanggalannya ikut pemerintah. Nah, jenengan ambil tanggal 9 yang ikut pemerintah itu jenengan datang ke Pelem asar awal. Sholat asar berjamaah langsung zikir-zikir dan tausiah sampai maghrib terus buka bareng. Sing badhe nggawa panganan, ngombenan, sedekah, bawa semua nanti dimakan bareng-bareng di sana. Allahumma. Terus nanti mungkin beber buat tentang ruangan, beber tentang panas-panasan ngono ben koyo wong nang padang Arafah. Memang itu menghadirkan diri, Pak, agar supaya kita tuh berharap Allah kasih ampun kepada mereka, Allah juga tularkan kepada kita gitu loh. Allahumma, ini bukan sesuatu yang bid'ah, penjelasannya besok dijelaskan oleh Bu Husin insyaallah. Nggih. Di hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab.